Impact Kids. Halo, selamat hari Senin anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak mungkin sudah selesai mengikuti ASAT ya, ujian di sekolah ya. Semoga nanti kalian mendapat nilai yang bagus, raportnya juga bisa bagus. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin, menolong kami waktu kami melaksanakan ujian akhir tahun kemarin, atau mungkin masih ada yang sedang ujian. Tuhan yang boleh menyertai dan menolong. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan saat kami melaksanakan kegiatan ASAT. Tuhan, kami mau memulai hari kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau duduk tenang, kami mau mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menyerahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan. Nah, mungkin anak-anak merasa ada yang pernah sedih ya, kehilangan orang yang dicintai, atau mungkin ada papa mama yang sering ribut atau berantem di rumah, atau mungkin nilai kalian ada yang jelek, mungkin ada yang pernah tidak naik kelas ya. Seluruh beban, seluruh kekhawatiran, seluruh masalah, ternyata ada Tuhan yang mau membantu kita menyelesaikan semuanya. Ya, yuk kita buka dulu dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia di sini siapa, anak-anak? Ia di sini adalah Tuhan. Kita buka lagi dari Matius 6 ayat 25 sampai 30. Yuk kita baca ya. Konteks hal kekhawatiran. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, anak-anak, kalau kita pernah lihat kaca nih ya, anak-anak pernah lihat kaca nih ya, pastinya kaca itu kan sepertinya mulus gitu ya, tanpa ada celah gitu ya, sepertinya bening. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat kaca itu lebih dekat ya, mungkin kita bisa lihat ada sebuah retakan-retakan di kaca itu ya. Nah, anak-anak, retakan itu mungkin seperti jaring ya, seperti jaring gitu ya, jaring laba-laba yang menyebar ya. Nah, ini biasanya retakan ini sangat mengganggu ya, seperti itu. Nah, retakan itu seringkali membuat kita kita mau ganti aja kacanya, karena pasti tidak nyaman ya kalau kita bercermin pada sebuah kaca yang retak ya. Nah, ini kadang-kadang ini dapat juga menggambarkan keadaan hati dan pikiran kita ya. Kita ingin hidup kita mulus ya, nggak ada masalah, nggak ada kekhawatiran, nggak ada
kehidupan yang bergejolak gitu ya. Tapi anak-anak, dalam hidup kita, selama kita masih hidup di dunia, pasti kita tetap memiliki masalah-masalah. Tetap kita pasti ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegagalan, kesedihan, ya, kepahitan, luka-luka, ya. Nah, anak-anak, bagaimana kita mau menyerahkan retakan-retakan dalam kaca itu, ya, kepada Tuhan? Karena kita punya Allah yang mau selalu menolong kita, yang tahu apa kebutuhan kita, yang Dia akan selalu memelihara kita. Seperti di ayat yang kita baca tadi ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan memelihara kamu. Ya, nah ini seringkali menguatkan hati ibu ya, pada saat ibu mengalami masalah, mengalami ketakutan, kecemasan, bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Ya, pada saat ada beban yang datang dalam hidup kita, kita menemukan ada sebuah janji yang kuat, janji yang selalu menolong kita, ya, janji yang penuh kasih bahwa Tuhan akan memelihara kita. Dan ini adalah sebuah pengharapan, ya. Di sini dikatakan bahwa serahkanlah, ya. Kita mau beban kita yang berat, ya, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, ya. Ini berarti kita menyerahkan sepenuhnya segala kekhawatiran kita, segala beban kita kepada Tuhan, ya. Jadi kita tidak harus memikul beban itu sendiri, ya, tapi kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan segala kekhawatiran kita, segala beban kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan, karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas. Nah, anak-anak, selain terhadap Tuhan, kalau kamu punya masalah, kamu juga bisa cerita terhadap orang-orang di sekitar kamu, orang tua kamu, atau guru-guru kamu, atau guru sekolah minggu, atau bahkan teman, atau saudara-saudara kamu, ya. Nah, anak-anak, tadi di Matius 6 ayat 25-30 juga dikatakan bagaimana kita katanya jangan khawatir, ya, akan apa yang hendak kamu minum, akan apa yang hendak kamu makan, ya. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, karena apa? Ternyata Tuhan pun memelihara burung-burung di udara. Nah, kalau Tuhan memelihara burung-burung di udara, apalagi Tuhan pasti akan selalu memelihara kita, ya. Tuhan pasti akan menjagai dan melindungi kita, ya. Nah, anak-anak, jadi kita mau belajar, ya, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau misalnya kalian khawatir nih, wah, tahun ini saya naik kelas nggak ya? Saya khawatir nih, nilai saya bagus nggak ya? Apa ada yang dibawa KKM nggak ya? Kalian bisa mau serahkan kekhawatiran kalian kepada Tuhan. Kalau kalian udah belajar, kalau kalian udah berusaha, pasti Tuhan yang akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, ya. Nah, anak, yuk pada saat kita punya beban, kita mau serahkan beban itu kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan yang akan memberikan kepada kita kelegaan. Kuncinya kalian cukup berdoa, ya. Kalian cukup berdoa kepada Tuhan, ceritakan apapun, ya, yang kalian rasakan, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang menjadi kegalauan hati kalian, kalian bisa ceritakan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua beban kami, semua kekhawatiran kami, semua masalah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita,
kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap bersandar, supaya kami boleh tetap berserah kepada Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Berkati anak-anak Tuhan, supaya mereka juga boleh mendapatkan hasil yang terbaik pada tahun ini. Semuanya boleh mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka sudah kerjakan, sesuai dengan apa yang sudah usaha mereka selama tahun ajaran ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga kedua orang tua kami yang sedang mencari nafkah. Biarlah Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberkati mereka juga. Memberikan juga kesehatan kepada anak-anak, kepada teman-teman juga yang mungkin sedang sakit. Biarlah Tuhan boleh jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok. Impact Kids.